Masalah apa? Tapi jangan menyebut nama siapapun, Mbak. Miss ini lagi live nih. Gimana? Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena Miss Uni lagi live. Kenapa, Mbak? Oke. Gini ya, Miss. Saya kan dulu lama itu konver seseorang. Dia itu cowok. Setelah 3 hari, semingguan. Terus salah satu teman saya juga TKW Hongkong inbox saya. Katanya, ada yang mau bertemu sama kamu. Mana siapa? Kata saya. Coba screen Facebooknya. Terus di screen. Ternyata dia perempuan orang Pati juga. Orang Pati, saya Kudus tapi. Terus saya konfes, terus aku ke info. Katanya, apa kamu kenal Facebook yang namanya ini gitu. Nah, yang namanya itu sama kan banyak, coba screen tuh Facebooknya. Setelah di screen dikirim ke saya iya, saya berteman semingguan tadi, kata saya konver. Terus apa dia suami kamu? Terus dia itu minta WA, katanya mau cerita di WA. Setelah masuk WA, dia bercerita ke sana kemari. Katanya si cowok itu pacaran 3 tahun dan dia minjem uang sebanyak 12 juta. Ibunya juga minta uang, keluarganya semua minjem uang. Nah terus dia cerita itu, saya juga ngirim videonya mereka di saat video polsek. Setelah bla 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 cerita ngelorong itu lama-lama dia cewek itu cemburu sama saya. Disangkanya saya mau sama cowoknya itu sudah saya jelaskan, saya sudah tua, saya sudah punya suami, dan itu hanya sekedar teman Facebook. Memang iya, menurut KTP-nya itu tetangganya kakek saya. Tapi saya tidak kenal dia. Si cewek itu di Malaysia, si ceweknya itu di Taiwan, sedangkan saya di Hong Kong. Akhirnya saya dicaci maki, dibully, dikatakan udah tua, nggak laku, gini. Sampai ngerti, kemudian saya diancam, katanya mau ngambil foto saya, mau disebarkan di media sosial. Terus dia bilang biar supaya saya ada yang kenal dan banyak yang mau sama saya sehingga saya laku, kata dia. Itu saya ngancam, kalau sekali-kali berani ngambil foto saya, apalagi diposting di Facebook, saya tidak tinggal diam, kata saya begitu. Setelah itu ternyata iya, foto saya itu diambil dari Facebook, kemudian diposting di media sosial, dijejer sama cowok itu, dikata-katain, dicaci maki, dibully saya di situ. Bahkan settingan WA saya sama dia, si cewek itu juga di posting. Cuman yang bagian kata-kata dia itu disensor, kayak gitu. Kemudian di Facebook, saya komen, kenapa kamu begitu? Saya tidak terima dan gini, saya komen. Terus settingan kita yang di WA tadi, saya screen, saya posting pula tanpa saya sensor biar semuanya orang tahu. Setelah itu Facebook saya diblokir. Tapi lain kali lagi, besoknya lagi dia masih memposting foto saya dijejerin sama cowok itu. Lagi-lagi dengan hal yang sama. Itu saya dapat pemberitahuan dari teman-teman screenshotan. Terus lama-lama saya bagaimana saya ngadu ke cowoknya itu, katanya tolong itu cewek kamu katain bilangin jangan posting foto saya lah, saya tuh udah ada urusan dengan kalian, saya nggak kenal kalian, kayak gitu. Ya nanti saya bilangin dia gitu. Setelah cowok itu bilang katanya udah tak kasih tahu, tapi masih lagi-lagi Miss, foto saya itu diposting di jejer-jejerin sama cowok itu lagi-lagi. Akhirnya saya bilang lagi sama cowoknya itu, saya tuh udah ada urusan dengan kalian, tolong bilangin jangan posting foto saya gitu. Terus dia bilang, ya nanti tak bilangin lagi. Masih lagi-lagi begitu lagi. Terus saya minta tolong sambungkan telepon video call bertiga. Saya, kamu, dan dia. Saya mau klarifikasi maunya gimana. Saya itu nggak kenal kamu, nggak kenal dia, nggak tahu urusan kalian. Pas suatu hari saya dimasukin ke video call mereka, kemudian saya mau ngomong klarifikasi, tapi si cowok itu, si ceweknya itu sembunyi di balik layar, yakni nggak mau memperlihatkan mukanya, lalu bilang sama cowoknya, kamu harus bertanggung jawab sama saya atas perbuatan kamu. Si cowoknya bilang, apa yang harus bertanggung jawab? Apa kamu hamil karena saya? Atau aku pernah nyentuh kau? Kalau kau hamil karena saya akan tanggung jawab, katanya. Terus dia ngomong lagi, pokoknya kamu harus bertanggung jawab. Kayak gitu langsung dia keluar dari sambungan telepon tanpa memberi saya kesempatan untuk ngomong sama sekali. Saya minta lagi sama dia, tolong bilangin, sambungin lagi. Tapi nggak diangkat. Setelah telepon selesai, dia bikin status lagi. Masih saja tapi saya dijejerin sama si cowok itu. Dan katanya kamu si cowok, si A gitu. Sebut namanya, kemudian daerahnya, gila. Masa aku disambungkan telepon dengan perempuan tua itu yang kan nggak laku, katanya kayak gitu. Terus saya bilang, si cowoknya itu bilang sama-sama, maukah kau aku beri foto-foto dia? Saya di situ bilang mau, tapi
saya tidak menyangka, tidak ada sedikit pun dalam benak saya kalau foto yang mau dikirimkan saya itu foto di saat mereka berdua video call. Jadi itunya gitu loh, Miss. Saya kaget, saya terdiam. Saya sampai nggak bisa tidur semalam itu, sakit hati karena begitu saya diposting dikata-katain. Kalau ini sampai terdengar atau terlihat suami saya, keluarga saya hancurlah semua. Saya nangis semalaman nggak bisa tidur. Kemudian jam 1 malam saya ambil fotonya dia yang seksi, cuma nggak kelihatan, itu cuma tubuhnya saja gitu loh. Saya posting di Facebook. Saya kata, kenapa saya dihina sama orang ini gini. Sampai jam 8, jam 9 pagi, banyak yang komen teman-teman saya, tapi sebagian dari mereka mengatakan, janganlah diposting. Kenapa diposting? Ikut nambah-nambahin dosa kau, biarkan saja kau dihina, kayak gitu. Banyak sekali yang meminta saya untuk hapus itu postingan. Kemudian jam 10 pagi saya hapus. Setelah itu ada salah seorang inbox saya, katanya kamu dilaporin ke polisi karena kamu sudah posting fotonya si itu, foto porno kayak gitu. Saya bilang nggak takut, kan aku sudah peringatkan berkali-kali. Kenapa? Malu katanya, gini-gini saya melawan. Akhirnya biarkan saja. Dia punya paman pengacara, bodoh amat. Aku juga punya paman pengacara. Karena saya melakukan itu untuk menghitam perbuatannya. Bukan karena saya ingin mempermalukan dia, biar juga sama-sama tahu, kata saya begitu. Akhirnya ada lagi salah satu seorang cowok telepon saya minta itu video call, kan nggak saya angkat, orang saya nggak suka ngangkat nomor telepon yang nggak saya kenal, apalagi itu video call. Akhirnya dia SMS terus mencaci maki saya, membuli saya, katanya saya mau dibunuh lah, mau dipecahin kepala saya lah, mau dicegat di jalan lah, gimana, kenapa kau berani-berani posting foto pacar saya. Tadi barusan dia bilang pacarnya si cowok yang punya berteman sama saya, sekarang ganti cowok yang lain lagi mengaku pacarnya. Saya nggak ngerespon dia lah. Saya pun bilang, aku juga minta tanggung jawab kenapa foto saya diedarkan di media sosial, bahkan dibuat komen-komen dikata-katain. Saya nggak ngerebut suaminya, nggak ngutang juga, aku nggak kenal sama mereka sama sekali. Saya bilang gitu sama dia. Nah kemarin lagi itu ada, aku nggak tahu ternyata akun palsu juga untuk saya disuruh pulang, katanya saya mau dilaporan, saya sudah dilaporkan ke polisi. Saya bilang oke, saya nggak apa-apa. Tapi kalau soal pulang saya atau nggak pulang saya bukan urusan kamu. Selama saya masih ingin kerja, ya kerja. Tapi kalau soal melapor saya siap, karena aku juga punya bukti bahwa dia sudah menyebarkan video pornonya dia bersama cowok itu dengan jelas. Tidak cuma ke saya, tapi ke banyak teman. Nah, di sini yang jadi pikiran saya, Miss, bagaimana gitu loh. Bagaimana Soalnya. apanya? Bagaimana Halo? apanya, Bu? Bagaimana apanya? Bagaimana kalau misalnya saya benar-benar nanti aku pulang ternyata dilaporin. Kalau saya memposting foto dia yang seksi itu tadi. Oke, boleh saya nanya sedikit dulu sebelum saya ngomong yang lainnya? Boleh. Oke, satu. Jenengan nomor berapa? Saya sudah umur 47 sekarang. 47, oke. Dan pertanyaan saya, sampean kan punya suami nih tadi. Bener nggak? Sampean punya suami. Terus ngapain sampean Iya. SMS-an sama laki-laki lain? Saya tahu sampean nggak mencintai laki-laki tersebut. Tapi motifnya apa nih? Aku nggak SMS-an. Aku SMS sama dia itu cuma di saat saya minta tolong agar dia menghentikan ceweknya itu. Bukan, Dia sebentar. itu komen di Sebentar. Jawab pertanyaan saya. Ya, Sebelum bagaimana kamu caranya kenal dengan laki-laki ini? aku tidak kenal dia, cuman minta pertemanan, kemudian komen di Facebook saya, katanya, Mbak, tolong konver saya orang Pati, tetangganya kakek kamu. Begitu. Terus Oke. saya bilang, saya konver belum, gitu. Saya coba cek, memang belum, kemudian saya konver. Setelah Terus? itu dia inbox, ngirimin foto KTP saya itu tetangga kakek kamu, ngirimin foto KTP-nya saya. Dia bilang, oke, terima kasih, itu saja. Kemudian hari kemudian itu ceweknya marah-marah ngebokin teman-teman Facebook saya, nyuruh saya konver Facebooknya dia. Oke. Jadi percakapannya sampean hanya sebatas conference saja, tidak ada komen-komen yang lainnya? Ya nggak ada, cuman itu saja, dia minta dikonver, kemudian ibu ngirim foto KTP, itu saja. Lah kenapa dia ngirim Saya itu foto KTP kan jenengan?
Kenapa dia yang kirim ke KTP ke jenengan? Ya nggak tahu. Oke, Tugas satu. belajarnya Itu saya kan nggak tahu, itu kan cuman di Messenger toh, bener nggak sih? Kenapa beralih di WhatsApp? di Messenger. Terus beralih ke WhatsApp nggak? Pada waktu itu belum. Lah ya, Pada pertanyaan waktu saya saya kenapa bilang, di Messenger terus berubah ke WhatsApp? kan saya pengen video call sama si ceweknya secara langsung bertiga, Miss. Oke. Saya mau klarifikasi tujuan saya. Lah Biar dia klarifikasi nggak tentang melakukan apa? itu. Klarifikasi tentang apa? Tentang kalau saya tidak ada hubungannya dengan cowok kamu. Saya tidak kenal. Saya mau bilang itu, jadi jangan ngambil foto saya, diposting, dijejer-jejerin dengan laki-laki itu. Karena saya nggak kenal. Karena orang kadang tidak butuh klarifikasi, Ibu. Dia itu butuh mancing emosimu. Di sini Nah, kan itu aku dipancing kan sudah tak sabar-sabarin itu di WA. Aku sama si cewek itu maksudnya. iya, tapi kan Dia nggak. ngata-ngatain saya menghina, saya masih terima. Tapi di saat dia ngancam mau ngambil foto saya, diposting di media sosialnya, supaya ada orang yang banyak kenal saya, sehingga saya lakukan kayak gitu. Tapi kan nggak ada hubungannya, Bu. Kan terserah dia mau mancing-mancing, mau apa, kalau sampean tidak melakukan, nggak usah tersinggung. Ya saya nggak tersinggung, cuma saya tersinggungnya foto saya diposting di media sosial, dijejerin sama si cowok itu. Terus sekarang manfaatnya setelah tersinggung, sekarang sampean posting orang yang pakai baju seksi, apakah tidak berbahaya buat jenengan sendiri, Ibu? Nah, ya itu yang saya mau tanyakan, karena saya emosi sudah tak kasih tahu jangan posting foto saya, masih saja. Tujuan saya supaya dia diem, nggak posting lagi, malu halnya seperti saya. Ibu, Aku jengkel karenanya, Miss. Ibu, sampean tahu nggak? Karena jengkel itu berakibat fatal pada diri sendiri. Sampean boleh Sebelumnya jengkel. saya nggak mikir ke situ. Sebelumnya saya mikirnya yang penting dia berhenti menghina saya, memposting foto saya. Ya udah, kalau sekarang urusannya panjang, terus ngapain sampean tanya solusinya ke saya? Kan sampean maunya memberhentikan dia. Makanya Iya. Ah, makanya saya nggak ada solusi, Bu. Kalau sampean sama saya aja juga mententeng-mententeng, saya nggak bisa ngasih solusi, Ibu. Agak direm kalau memang sampean butuh solusi. Kalau sampean mau debat, ya saya nggak bisa dong. Makanya saya nanya nih, kalau jenengan memaksakan diri pendapatan jenengan, berarti kan jenengan sudah tahu caranya seperti apa dan bagaimana. Nah, pertanyaannya, sampean mau dengerin saya ngomong dulu atau sampean mau mempertahankan emosi ning jenengan? mau mendengarkan solusi ini sampean. Oke. Ya ini saya cerita karena pengen solusi, Miss. Oke. Jadi stop, jangan emosi. Karena mereka itu memang sengaja memancing emosimu. Dia itu sengaja bikin kamu marah agar kamu melakukan kesalahan. Setelah kamu kesalah, maka kamu dilaporkan di polisi. Dan setelah itu, mereka akan memerasmu dan minta uang karena mereka itu sindikat, baik laki-lakinya atau perempuannya. Paham? Paham. Tapi lek sampean nggak bisa ngerem, karena sampean butuh klarifikasi. Saya itu tidak kenal, kenapa kamu lakukan ini itu? Kenapa? Akhirnya mereka mancing-mancing. Ngerti maksud saya? Ngerti, Miss? Solusinya blokiran Facebooknya, tutupen WA nih, selesai. Udah semua tak blokirin seketika itu pula, cuman dia bikin Facebook. Berarti kan masuk lagi sampean tetap punya Facebook. Saya katakan blokir, sampean langsung jangan main Facebook. Oh, Sampean itu terpancing karena sampean dari nada Ibu gampang marah. Sampean itu gampang nesu, gampang jengat. Jangan buka Facebook, ojo dolanan Facebook, nek gak kepingin tersinggung. Paham? Jadi sampean itu akan ngamuk terus hari-hari ini. saya gemes. Hah? Iya, Miss, saya gemes, masa foto saya di Ya udah, kalau sampean posting- gemes ya terus posting Bu. sama dia. Ya kalau sampean gemes terus Bu. Pak tarung Bu. Bagus ya. Sekarang Bagus. sudah tak hapus semuanya, teman saya biar lega juga bisa Loh lah ya belajar sampean sampai lega, karena saya nggak berani dulu sama Ibu. Sampean ben lega terus mana kasus polisi. Sampean lega terus ah. kalau itu masih nanti kalau aku pulang. Maka dari yang itu, penting saya sudah ngomong sama sampean gitu loh. loh, ngomong sama saya percuma, Ibu.
Kenapa? Karena mereka sengaja memancing kemarahanmu. Mereka tuh sengaja, akhir-akhir ini banyak orang yang sengaja memancing kemarahan agar sampean kepreset omong. Nek sampean kepreset omong, maka yang dijadikan pedoman itu kasusmu. Karena kamu yang menyebarkan. Ngerti? Ngerti? Lek sampean jek gemes, yos budalo tarung Bu. Wes. Karena saya cuma mengingatkan, ada orang itu kepingin membuat kamu marah. Ada orang itu sengaja membuat kamu marah agar kamu itu lepas kontrol, lepas kendali, akhirnya kamu juga muncrat-muncrat. Setelah itu mereka akan memegang kasus itu, bisa dijadikan pencemaran nama baik lah, undang-undang UTTEE, UEE lah. Paham nggak maksud saya, Bu? Paham. Tapi bagaimana dia juga memposting berkali-kali foto saya dengan laki-laki lain tuh? Gak usah diurusi, Bu. Makanya tutupan Facebooknya. Yang penting sampai tidak melakukan apa sih pentingnya klarifikasi, Bu? Penting banget nih, Bu. Saya pikirnya dulu supaya semuanya baik-baik saja. Dia percaya kalau saya itu tidak kenal mereka, Nggak penting, Ibu. Kalau kamu nggak kenal, diam. Selesai urusannya. Semakin kamu ngengkel, semakin mereka seneng. Karena mereka tujuannya adalah menghancurkan mentalmu. Supaya kamu ngamuk, stroke, masuk rumah sakit, geblak. Wes, karep lagi wes. Amen tak omongi gak percaya, jek ngewengkel pingin klarifikasi. Budalo, Bu.